Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Askia Nurul Sapitri dengan NIM 230161052 kelas 5 BDG A102 Prodi Bisnis Digital. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Pertumbuhan dan Penyehatan Perusahaan. Strategi pertumbuhan perusahaan adalah rencana jangka panjang yang disusun perusahaan untuk memperluas kegiatan usahanya, meningkatkan penjualan, memperbesar pangsa pasar, serta memperkuat posisi kompetitif di industri. Tujuannya adalah agar perusahaan terus berkembang, bertahan menghadapi persaingan, dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Strategi pertumbuhan juga memiliki beberapa jenis, yaitu pertumbuhan internal dengan meningkatkan kapasitas produksi, membuka cabang, memperbaiki mutu, atau memperluas pemasaran. Yang kedua, pertumbuhan eksternal melalui kerjasama dengan pihak lain atau seperti merger, akuisisi, atau alisasi strategis. Yang ketiga, diversifikasi dengan memperluas usaha ke bidang orang lain yang masih terkait atau tidak terkait. Yang keempat, inovasi dan pengembangan produk dengan menciptakan atau memperbaiki produk agar sesuai kebutuhan pasar. Dan yang kelima, ekspansi pasar dengan memperluas jangkauan ke segmen atau wilayah baru termasuk pasar luar negeri. Apa sih Kak manfaatnya dari strategi pertumbuhan dan penyehatan ini? Pertumbuhan memiliki manfaat, yaitu memperbesar bisnis, memperluas pasar, dan meningkatkan keuntungan. Sedangkan penyehatan yaitu memulihkan kondisi keuangan, memperbaiki sistem manajemen, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Keduanya saling melengkapi. Setelah perusahaan tumbuh, perlu dijaga agar tetap sehat dan efisien. Sementara perusahaan yang sakit perlu disembuhkan terlebih dahulu sebelum tumbuh kembali. Strategi pertumbuhan dan penyehatan juga memiliki tujuan loh, yaitu memperbesar skala bisnis dan pendapatan, meningkatkan nilai perusahaan, memperkuat daya saing terhadap kompetitor, menciptakan lapangan kerja baru, juga menjaga keberlangsungan perusahaan dalam waktu jangka panjang. Tadi kita sudah membahas materi tentang strategi pertumbuhan, ada jenis-jenisnya, manfaat, dan juga tujuan. Sekarang kita memasuki yaitu strategi penyehatan perusahaan. Apa sih Kak strategi penyehatan perusahaan itu? Strategi penyehatan perusahaan adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan perusahaan ketika menghadapi penurunan kerja, kerugian, atau krisis keuangan agar bisa kembali stabil, efisien, dan menguntungkan. Sebelum melakukan strategi penyehatan, kita juga harus melalui beberapa langkah, yaitu menganalisis situasi dan masalah utama penyebab penurunan kinerja. Yang kedua, merestrukturisasi keuangan dengan menata ulang utang, menjual aset tidak produktif, atau mencari modal baru. Yang ketiga, melakukan inovasi dan menyesuaikan fokus pasar agar strategi produk dan pemasaran sesuai kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, memulihkan citra perusahaan dengan meningkatkan kepercayaan melalui transparansi, pelayanan, dan kualitas produk. Di sini saya akan memberikan contoh implementasi daripada penyehatan perusahaan. Perusahaan yang saya ambil kali ini yaitu PT Garuda Indonesia. Kondisi sebelum penyehatannya, Garuda Indonesia mengalami krisis berat pada tahun 2020 sampai 2021 akibat mengalami COVID-19. Pendapatan anjlok hingga lebih dari 70% karena pembatasan penerbangan. Akibatnya, perusahaan menanggung utang besar dan mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Lalu, upaya apa aja Kak yang PT Garuda lakukan untuk penyehatan perusahaannya? Ada beberapa upaya yang mereka lakukan. Pertama, mereka merestrukturisasikan utang dan keuangan dengan negosiasi pembayaran, perpanjangan tenor, serta penjualan aset tidak produktif. Yang kedua, inovasi layanan lewat pengembangan aplikasi digital dan penjadwalan tiket yang lebih fleksibel. Mereka juga melakukan kemitraan strategis dengan maskapai lain seperti Citylink untuk memperluas jaringan dan meningkatkan efisiensi. Pada tahun 2023, PT Garuda mendapatkan hasil dari implementasinya. PT Garuda kembali mencatat laba bersih setelah 2 tahun mengalami kerugian. Biaya operasional turun signifikan, tingkat kepuasan pelanggan meningkat, dan kepercayaan investor dan publik mulai pulih. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi kali ini adalah strategi pertumbuhan dan penyehatan perusahaan merupakan 2 komponen penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Strategi pertumbuhan fokus pada pengembangan dan ekspansi usaha agar perusahaan terus berkembang.
Strategi penyataan fokus pada pemulihan dan stabilisasi perusahaan saat menghadapi masalah keuangan atau manajerial. Penerapan strategi yang tepat seperti yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia membuktikan bahwa perusahaan yang pernah mengalami krisis tetap bisa bangkit dan kembali menjadi kompetitif melalui manajemen yang efektif, efisiensi biaya, serta inovasi yang berkelanjutan. Baiklah teman-teman, sekian dari pemaparan mengenai strategi pertumbuhan dan penyataan perusahaan. Semoga kita dapat bertambah ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.